janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Untuk selamanya kasih setiamu selalu ada bagiku. Selamanya Engkau ajaib di hidupku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik di hidup kami. Selalu tunjukkan kebaikan-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu di hidupku, Tuhan. Kami angkat sembah kami angkat pujian kami saat ini, Tuhan. Karena kasih setiamu, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur
Buat kebaikan-Mu di hidupku, buat segala yang baik yang terjadi, buat rencana-Mu. Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena iman kami Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan, maka kami akan selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Apapun yang kami lalui saat ini, kami mau selalu bersyukur. Karena kami punya iman, karena kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku
memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelum kita membacakannya, kita perlu tahu bahwa Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi saat dalam keadaan yang tidak nyaman. Saat dalam keadaan yang sulit, yang tertekan. Kenapa? Karena Paulus berada di penjara waktu dia menulis surat ini. Di penjara tentu tidak nyaman, ruang gerak terbatas, mungkin secara psikis juga tertekan. Bahkan di penjara nasibnya tidak jelas, kapan dibebaskan, bahkan mungkin bisa dihukum mati dan sebagainya. Tapi di dalam penjara sekalipun, Paulus ini memberikan hal yang positif. Dia memberikan pemikirannya yang positif. Imannya dituangkannya lewat surat kepada jemaat di Filipi ini. Paulus memberikan dampak yang luar biasa. Meskipun nasibnya tidak jelas, tidak pasti, tapi dia memberi kepastian bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada kemenangan. Dan Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya akan memberi judul renungan saat hari ini dengan judul Bercahaya di Tengah Kegelapan. Dunia hari-hari ini seperti berada di tengah kegelapan, di tengah krisis, di tengah kesulitan, pandemi yang kita tidak tahu kapan selesainya. Apakah bisa hilang atau tidak, kita tidak tahu. Memang itulah, dunia tidak bisa memberi kita kepastian. Dunia itu serba tidak pasti, hanya Tuhan yang memberi kepastian. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bagaimana ya dunia ini hari esok? Kita tidak tahu. Tapi kita bisa menaruh percaya kita, pengharapan kita kepada Allah yang memegang hari esok kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan. Paulus rindu supaya kita ini bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Biarlah kita menjadi orang yang percaya pada Yesus, membawa dampak yang luar biasa. Paulus saja di penjara, dia bisa memberi nasihat, dia bisa memberi dampak yang luar biasa. Dan bagaimana caranya supaya kita ini bercahaya? Yang pertama, di ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Poin pertama supaya kita ini bercahaya, membawa dampak, yaitu jangan bersungut-sungut. Nah, mungkin ada saudara yang punya Alkitab di dalam bahasa Jawa, mungkin ya, saya bacakan, bersungut-sungut itu apa? Bunyinya demikian, samubarang kabeh lakonono tanpa nganggo grundel. Bahasa Jawa grundel. Apa itu grundel?
Ya kalau bahasa sehari-hari gremeng. Gremeng jadi, wah toko sepi, wah susah. Wah siapa ini kok begini? Kapan selesainya? Enak tahun lalu daripada tahun ini. Wes mateng kon, ciloko, waduh manti aku. Dan gremeng seperti itu saudaraku. Bersungut-sungut, gerundel. Saudara saya yakin semua kita tidak nyaman kalau merasa orang itu gerundel, gremeng, bersungut-sungut. Gak enak saudaraku. Orang yang sebelah kita, orang-orang yang ngomong seperti itu sekarang berada di sebelahnya. Rasanya aduh kok gak enak ya. Suasana pertama enak begitu dekat dengan orang yang bersungut-sungut. Gak enak. Rasanya langsung gimana gitu saudara. Mari mulut kita ini berkuasa. Jangan kita gerundel, jangan bersungut-sungut. Kerjaan susah. Waduh rupiahnya anjlok. Aduh gini gak bisa nabung. Aduh gak bisa rekreasi gara-gara pandemi ini. Aduh sekarang kok jadi gini ya. Ngomel aja. Aduh si Amel pergi ke tukang cukur. Daripada ngomel ayo bersyukur saudaraku. Nah banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur ya. Hati-hati dengan orang yang bersungut-sungut. Awas ketemu malaikat maut. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Di situ dikatakan loh saudaraku, 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Orang yang bersungut-sungut itu ketemu malaikat maut. Mungkin ya masih hidup, tapi ekonominya kena maut. Amblas saudaraku. Kerjaannya kena maut. Amblas semua. Bangkrut, gulung tikar dan sebagainya. Rumah tangganya kena maut, kacau, berantakan. Kenapa? Karena di rumah bersungut-sungut, geremeng, gerundel terus. Nah saudaraku banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, kita bangun tidur bisa bernafas, oh puji Tuhan. Saudara kita punya kaki yang bisa melangkah, haleluya. Bahkan saudara bisa lihat ibadah seperti ini. Saudara bisa mendengar khotbah memuji Tuhan. Oh itu luar biasa, anugerah Tuhan kita bisa bersyukur. Banyak sekali alasan kita ini bisa mengucap syukur. Daripada kita geremeng, gerundel, tak dapat apa-apa. Andai kata gerundel atau bersungut-sungut, itu kalau kita bersungut-sungut, terus tiba-tiba kita dapat uang 10 juta. Oh, semua sedunia bersungut-sungut saudaraku. Jangankan 10 juta, geremeng, gerundel, marah-marah bersungut-sungut. 1000 aja enggak datang. Yang datang malah apa? Malaikat maut. Ayo belajar bersyukur. Banyak alasan kita bersyukur. Dari hal yang paling sederhana aja kita bisa bersyukur, saudaraku. Tidak harus sesuatu mujizat yang besar. Tidak harus sesuatu berkat yang wow. Dari hal sederhana aja kita bersyukur, bersuka cita. Kemarin saya bersama dengan anak saya waktu di jalan tol, kita naik mobil, anak saya lihat begini, sorry. Dedi lihat. Saya lihat matahari terbenam, bagus saudaraku. Ya, warnanya tuh oranye kayak telur asin. Bagus, dan saya perlambat mobil saya, terus itu mulai terbenam, mulai turun, terus mulai ada awan. Nah, mulai ada lukisan-lukisan, bagus banget. Terus anak saya langsung buka handphonenya, langsung difoto, saudara. Saya mengajar anak saya, lihat, bersyukur loh. Kita masih bisa memandang matahari yang terbenam. Kita bersyukur, kenapa? Kita punya mata, sehat. Terus bukan hanya itu, saya bilang kepada dia. Mata kita bisa membedakan, kita tidak buta warna. Kita bisa membedakan, oh awannya itu agak abu-abu. Oh mataharinya tenggelam itu oranye. Oh langit yang di atas sudah mulai gelap dan sebagainya. Kita bersyukur, bahkan satu hal lagi. Kita bersyukur kita bisa menoleh melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Karena juga ada orang-orang yang di tol copot wood tanpa memperhatikan sekitar juga. Ya mungkin karena mereka sibuk atau mereka buru-buru. Tapi dengan kita melihat, wah ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita bersyukur. Saudaraku banyak hal yang membuat kita ini bisa bersyukur. Jangan bersungut-sungut, tidak ada gunanya. Yang ada malah nyesek. Yang ada orang lain tidak diberkati. Bagaimana bisa bercahaya kalau orang lain melihat kita ini geremeng, protes saja sama Tuhan, gerundel aja sama Tuhan. Yang ada malah kita dijauhi orang-orang. Yang kedua, dikatakan tadi di ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Rasul Paulus menegur jemaat di Filipi supaya jangan berbantah-bantahan. Poin yang kedua, jangan berbantah-bantahan. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan
dialogismos. Apa itu dialogismos? Yaitu perselisihan, pertengkaran, bertengkar. Makanya memalukan sekali ada anak Tuhan yang bertengkar. Sama-sama orang Kristen bertengkar. Gereja sama-sama pendeta bertengkar. Pelayan Tuhan bertengkar. Memalukan, saudaraku. Bagaimana bisa bercahaya kalau isinya hanya perbantahan aja? Kenapa terjadi perbantahan? Beberapa hal, contohnya. Terjadi perbantahan, pertengkaran karena kemauannya tidak dituruti. Istri minta ini sesuatu kepada suami, karena kondisi sulit, suaminya belum bisa memenuhi permintaan itu. Marah, berbantah-bantah dengan suami. Terdengar tetangga, anak-anak dengar. Akhirnya istri tidak menghormati suami dan sebagainya. Kenapa? Karena kemauannya tidak dituruti. Atau mungkin kenapa terjadi pertengkaran, perbantahan? Karena mau menang sendiri. Suami maunya begini ya harus begini. Si istri beritahu, enggak, mungkin lebih baik kalau kita coba kalau pakai cara ini gimana? Enggak bisa, harus begini. Benar, tetap dilakukan seperti itu sehingga terjadi hal yang buruk. Nah kan istrinya bilang, nah kan tadi harusnya kamu ini. Nah, akhirnya terjadi perbantahan, saudara. Kenapa? Karena mau menang sendiri. Enggak mau menanggalkan egonya itu enggak mau ditanggalkan. Atau merasa yang lain enggak penting. Yang penting ini saya, gitu ya. Usul saya harus diterima. Kalau enggak diterima, sudah minggir. Pokoknya harus diterima usul saya. Yang lain enggak penting. Ya, apalagi orang-orang yang merasa dirinya punya jabatan, orang-orang yang merasa mempunyai kekayaan yang melimpah, tapi tidak takut akan Tuhan, sehingga merendahkan orang lain. Memperlakukan orang lain itu begitu rendah, saudaraku. Ya, padahal semuanya sama di hadapan Tuhan. Melakukan orang lain begitu diremehkan, saudaraku. Dianggap orang itu tidak punya nilai. Sehingga dianggap tidak penting. Sehingga terjadilah perbantahan. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Seharusnya seperti ini. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kalau seseorang itu menganggap yang lebih utama, rendah hati, maka tidak ada namanya perbantahan, tidak ada namanya pertengkaran. Beda pendapat mungkin ada. Suami istri yang sudah hidup bertahun-tahun sekalipun, puluhan tahun sekalipun, masih aja ada beda pendapat. Tapi kalau dengan kerendahan hati, mengutamakan yang lain lebih utama dari dirinya, maka bisa terhindar dari namanya perbantahan ini. Perbantahan, pertengkaran juga terjadi karena ada iri hati. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jangan ada iri hati. Ya, jangan ada mementingkan diri sendiri. Coba kita meniru Yesus. Tuhan di surganya begitu mulia. Untuk apa turun ke dunia untuk kita ini loh. Kepentingannya itu yopo. Kita tuh modelnya seperti gini nih ya. Modelnya Pak Bambang kayak gini nih. Apa nih kok sing didatangi sama Tuhan, mau ditebus, mati di kayu salib banyak untuk model kayak orang kayak gini. Tapi karena kasih Tuhan, dia rela turun ke bumi. Dia tidak, wah yang penting di surga aja. Wah ini manusia tidak penting, enggak. Tapi karena kasihnya, dia rela mati di kayu salib. Dan pada hari ketika dia bangkit hidup untuk selamanya. Menebus kita. Merampas kita dari maut. Dan kita diselamatkan. Saudaraku, mari kita meniru Yesus. Mungkin meskipun kita ini orang yang punya jabatan sekalipun, orang yang punya harta benda sekalipun, mari memperlakukan orang lain itu juga dengan kerendahan hati. Menghormati, menghargai orang lain. Supaya orang lain melihat, ini Kristen sesungguhnya. Tidak ada perbantahan. Rumah tangganya adem ayem. Kadang ada rumah tangganya bertengkar, sampai tetangga itu dengar saudaraku. Memalukan. Ayo saudaraku, mari siapapun kita saudaraku, mari kita jangan berbantah-bantah, jangan bertengkar. Ya. Dan yang ketiga,
Dikatakan tadi di ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap bercahaya di tengah kegelapan dunia ini, yaitu dengan kita memegang firman Tuhan. Ya, dengan kita memegang firman Tuhan. Saudara, saya yakin, ya, tidak ada orang itu yang suka di kegelapan. Tidak ada. Apalagi orang Jawa bilang peteng dedet. Tidak ada. Contoh ya, kalau tidak percaya, di rumah tiba-tiba lagi lihat TV ya, sama keluarga, atau mungkin lagi santai-santai minum teh sambil makan mungkin ya. Tiba-tiba tengah malam, jam 7 malam atau jam 8 malam gitu ya, listriknya mati. Pet. Kira-kira yang bunyi suara begini, oh haleluya, puji Tuhan, lampunya mati, listriknya padam, yes gitu. Enggak, pasti begitu listriknya padam, lampunya mati, gelap, ya, gitu ya. Ya ampun, astaga, kan gitu. Kayak kemarin saya ngajar online lewat Zoom ya di STT Parakletos. Selagi tengah-tengah enak saya bagikan materi, tiba-tiba mati semua saudaraku. Tapi yang mati hanya gambar saya, yang lainnya masih terang saudaraku. Wah saudaraku, tidak ada orang yang suka gelap itu ya, tidak ada. Nah saudaraku, bagaimana cara supaya kita percaya? Pegang firman Tuhan. Kira-kira kalau di tengah kegelapan, yang saudara cari apa di rumah? Wah Pak, kalau lagi listriknya padam, terus tidak ada penerang, karena malam hari jadi gelap, yang saya cari adalah kunci mobil. Salah. Oh yang saya cari buku tabungan Pak, kartu ATM. Salah. Yang dicari ya sesuatu yang bercahaya. Entah senter, entah lilin mungkin, entah korek api, atau mungkin handphone yang bercahaya kan bisa. Saudaraku, sama. Kalau kita di tengah kegelapan, ayo pegang firman Tuhan, karena itu cahaya. Kalau kita tidak memegang firman Tuhan, hancur hidup kita. Kita ikut arus, akhirnya hidup kita ikut gelap. Tidak jauh-jauh, saudaraku. Contohnya, Simpson, saudaraku ya. Simpson itu sudah seorang nasir Allah. Sudah diberitahu, nasir Allah itu punya 3 pantangan. Tidak boleh berzinah, berbuat cabul, berzinah. Terus tidak boleh menyentuh bangkai binatang. Tidak boleh mabuk anggur. Tapi Simpson tidak mendengar firman Tuhan. Tidak berpegang pada firman Tuhan. Semuanya dilanggar. Demi wanita, demi anggur, mabuk. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pada akhir hidup Simpson, jadi lawaan. Jadi tontonan, guyonan oleh orang-orang di Filistin. Ditertawakan. Bagaimana orang yang hebat, orang yang luar biasa. Akhir hidupnya menyedihkan, saudara. Meskipun Simpson termasuk dalam tokoh iman tentunya. Pada akhir hidupnya dia bertobat. Haleluya. Tapi saya yakin tidak ada dari kita yang mau hidupnya itu menderita. Hidupnya itu sengsara. Karena itu pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Supaya lihat nanti. Kita pasti akan bercahaya. Jangan karena ikut arus. Pak sekarang sulit. Cari duit susah. Kalau kita enggak berbuat dosa Pak. Kita enggak ngendet-ngendet sedikit. Curi-curi sedikit. Gimana dapat duit? Pak sekarang cari untung sedikit aja, susah Pak. Lebih baik gencet orang aja Pak, cari untung segede-gedenya. Kalau perlu yang lain diperas aja supaya saya dapat untung. Lihat saudaraku, ini bukan cara anak Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan. Kita ikuti apa yang firman Tuhan mau. Supaya kelak kita ini bercahaya. Orang-orang melihat, bagus ini orang Kristen ini. Bagus ini orang percaya ini ya. Aku diberkati lewat hidupnya. Karena dia tidak bersungut-sungut. Karena dia tidak berbantah-bantah, tidak suka bertengkar. Dan karena aku lihat kehidupannya memegang firman Tuhan. Selalu kudus, selalu mentaati firman Tuhan. Saudaraku, mari pada akhir renungan yang saya bagikan ini. Jangan takut dengan kegelapan yang tengah terjadi. Kesulitan yang hari-hari terjadi. Tetaplah pegang firman Tuhan. Karena dari situlah hidup kita bercahaya. Jangan ikut arus dunia, ikutilah firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, ajar kami untuk kami memberi dampak kepada sekitar kami, supaya hidup kami ini bercahaya di dunia ini ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tuntun kami untuk kami tidak suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut bukan bagian hidup kami, tapi mulut kami bersyukur senantiasa. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami tidak berbantah-bantah, tapi kami hidup rukun satu dengan yang lain. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami mampu terus memegang firman-Mu. Bahkan di situasi sesulit apapun, tolong kami untuk kami tetap mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kami. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.